Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ardana Purba dengan NIM 20210058. Nah, pada kali ini itu video untuk mata kuliah media pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Materi yang akan saya bawakan yaitu penggunaan multimedia dalam pembelajaran menulis. Media dalam pengertian umum merupakan sarana komunikasi, sedangkan dalam pendidikan, media dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guru dan mencapai tujuan pengajaran. Nah, oleh karena itu, media pengajaran lebih dikenal dengan sebutan alat bantu pengajaran atau alat peraga. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan tujuan pembelajaran. Media gambar adalah salah satu media yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, terutama dalam keterampilan menulis. Media yang digunakan antara lain, yang pertama itu ada buku pop-up. Guru bisa menciptakan atau membeli buku jenis pop-up atau buku timbul, karena anak usia dini masih sulit jika harus membaca dan menulis di buku biasa. Jenis buku timbul akan bisa membuat anak tertarik. Guru juga membeli bazi book sebagai pelengkap, sehingga anak tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga melengkapi kalimat, mendiversifikasi atau membedakan, dan mempelajari hal-hal lainnya. Nah, selanjutnya ada papan tulis, media yang lainnya. Papan tulis digunakan guru untuk memberikan contoh, dan oleh siswa digunakan untuk menulis yang ditugaskan oleh guru. Misalnya menulis kata, kalimat, nama sendiri, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada papan tali. Digunakan untuk menggantungkan kartu kalimat, kartu-kartu kata, dan huruf yang harus disalin oleh siswa, atau gambar yang perlu dituliskan judulnya. Selanjutnya ada majalah anak. Majalah anak-anak dapat digunakan untuk tugas menyalin kalimat sederhana yang ada di dalamnya, atau menyalin judul. Selanjutnya ada papan nama, media yang lainnya. Papan nama, kartu nama, label, dan sebagainya digunakan untuk tugas menyalin. Nah, dalam tahap selanjutnya, contoh yang sebelumnya itu bisa dikatakan sebagai contoh yang digunakan atau media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran anak-anak di sekolah dasar dalam melatih keterampilan menulis. Nah, tahap selanjutnya ada buku diari, media selanjutnya. Nah, siswa sudah memahami apa itu buku diari. Dalam batasan sederhana, diari adalah catatan khusus perjalanan hidup seseorang. Jadi diari itu bersifat personal, memuat catatan perasaan dan pengalaman hidup sehari-hari. Nah, biasanya kan buku diari biasa digunakan dalam tingkat anak-anak sekolah menengah pertama atau anak-anak SMP dalam melatih keterampilan menulis. Nah, selanjutnya ada mading sekolah. Mading sekolah dapat dijadikan ajang berlatih menulis. Mungkin mading kalah populer dari media lainnya, namun sekali lagi, keberadaan mading menjadi wahana praktis untuk berlatih dan belajar menulis buat siswa di sekolah. Tentunya penerbitan mading yang rutin akan mendorong siswa untuk menulis dan menghasilkan karya tulis. Misalnya puisi, artikel pendek atau arpen, cerita pendek atau cerpen, atau berita sederhana tentang lingkungan sekolah. Nah, media selanjutnya dalam tahap selanjutnya itu ada blog. Media lain media lain yang dekat dengan siswa untuk belajar menulis artikel. Nah, kalau blog itu kan misalkan seperti saya zaman dulu waktu SMP. Waktu SMP disuruh oleh guru membuat blog, terus mencantumkan hasil-hasil karya kitanya ke blog itu. Nah, ini adalah tahap selanjutnya. Kalau di dalam media internet. Dan juga ada aplikasi lain yang mampu mendukung kekreatifan anak dalam tulisan, seperti aplikasi Corel Draw, Photoshop, yang mampu membuat anak lebih kreatif dalam hal tulisan, seperti membuat tulisan grafiti dan lain-lainnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Barangkali
dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilahkan komentar di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.